Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Tuhan memberkati. Oke. Apa yang mau Anda utarakan bintang bulan? Ini Anda simbol agama Islam ya? Bulan dan bintang itu ya? Betul nggak? Jangan dibisukan Bang, Anda membisukan diri sendiri. Oh sorry, maaf. Tadi lupa mukanya. Ya, Anda ini namanya bintang bulan. Saya teringat dengan lambang agama Islam. Ketika saya lihat masjid di depan rumah saya, itu ada bulan begitu. Kadang-kadang bulannya doang, bulan sabit gitu ya. Kadang-kadang ada bintangnya. Nah, pertanyaan saya, betulkah itu lambang agama Islam? Enggak Bang, saya mau tanya dulu sama Bang. Nanti sudah mulai pening ya. Enggak, namamu itu loh bintang bulan. Masa kamu saya tanya tentang namamu saja sudah langsung kelimpungan begitu? Tanya sama Abang. Ini kan bukan itu pertanyaan yang enggak. Oke, saya tanya dulu, Anda Muslim? Muslim. Oke, coba bagaimana saya yakin bahwa Anda seorang Muslim? Ya, saya yakin Muslim saya. Memang saya kelahiran orang. Bagaimana saya yakin, bagaimana kami yakin yang Kristen, ini kan penontonnya ada Muslim, ada Kristen. Bagaimana kami yang Kristen-Kristen ini yakin kalau Anda seorang Muslim? Lah, saya tidak mau meyakini, itu keyakinan saya. Ya, siapa tahu Anda ngaku-ngaku, ternyata Anda bukan Muslim. Gimana? Buktinya Anda ditanya tentang kenapa masjid ada bulan sabit, Anda langsung gelagapan. Saya memang Muslim yang percaya. Oke, coba bacakan surat Al-Fatihah. Iya. Apanya? Bacakan surat Al-Fatihah. Udah Bang, saya Muslim, saya bisa itu. Kalau soal itu iya, kami gini loh. Sebentar Bang. Bang, tenang, Bang, tenang dulu Bang. Gini. Supaya jangan nanti yang Muslim memfitnah dengan mengatakan itu orang oten Kristen itu. Enggak. Nah, karena begini, sebentar Bang, karena ketika orang Muslim terdesak di sini, ketika orang Islam tidak bisa jawab, akhirnya menyangkal Muhammad, tidak percaya kepada Muhammad, terus orang-orang mengatakan, itu memang Kristen itu kok settingan gitu. Nah, sekarang coba bacakan surat Al-Fatihah, biar kami yakin bahwa Anda seorang Muslim. Coba. Enggak Bang, itu saya nggak mau dibodoh-bodohin. Saya memang Islam Bang. Saya bisa itu. Oh ya udah bersyahadat saja, syahadat. Enggak bisa semua Bang, syahadat bisa, tapi berarti Anda ini cuma ngaku-ngaku saja. Ya udah dibawa saja. Ngaku-ngaku saja Anda ini. Ingat ya, gini. Saya ini sangat fair loh teman-teman. Saya tidak mengizinkan seseorang yang berpura-pura menjadi seorang Islam di sini untuk menjelek-jelekkan agama Islam. Saya nggak mau. Kalau dia betul-betul Islam, maka dia itu pasti bisa mengucapkan hafalan-hafalan tersebut. Karena memang kerjanya orang Islam memang cuman hafal-hafalan kayak begitu. Itulah, dari mulai Anda orok sejak kecil sampai tua, kerjaan orang Islam tuh hanya menghafal-hafal huruf Arab itu. Makanya pasti seorang Muslim tahu itu. Ya. Inilah fairnya Edis TV, fairnya Edis Dabutar. Tidak saya izinkan seorang ngaku-ngaku Islam menjelek-jelekkan agama Islam. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Faisyaflah. Oke, Faisyaflah. Atau Ajo Ramlan. Ajo Ramlan. Ya orang lapong aja. Ajo. Ya silakan Ajo Ramlan. Apakah Anda seorang Muslim? Saya orang Muslim, ya, tapi silakan. kalau orang Kristen jangan uji-uji orang Islam, nggak boleh macam tuh. Bukan, saya hanya tanya dia supaya apa? Supaya orang yakin bahwa dia seorang Muslim. Dia orang mengaku orang Islam, kau orang Kristen, jangan mengaku mau uji-uji orang macam tuh. Nanti ketika dia terpojok, orang-orang pada bilang orang dia aja Kristen gitu, kabur dia kan?
Gini teman-teman, yang muslim-muslim jangan ketakutan menghadapi saya. Saya tahu bahwa kalian tidak berilmu, kalian tidak memiliki pemahaman tentang agama Islam. Bahkan saya katakan, di kolong langit ini tidak mungkin ada seorang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Nggak ada. Ingat ya teman-teman ya, di bawah kolong langit ini tidak ada satupun orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Jadi kalau mau berguru silakan berguru. Saya tahu kalian gemetar, saya tahu kalian ketakutan, saya tahu kalian goncang begitu, saya tahu. Tapi tenangkanlah, saya tidak bermaksud untuk mempermalukan kalian, tidak. Saya hanya bermaksud supaya kalian memahami apa sebenarnya Islam yang kau percayai itu. Seperti itu ya. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Ardevan. Ardevan. Halo Ardevan. Dia agak sedikit sini sinyalnya. Ya, silakan ya. Ardevan, nyalakan kamera Anda. Anda muslim ya? Muslim. Oke, apakah Anda di pinggir jalan ini, Bang? Coba dibantu dulu, Bang. Oke, saya bantu untuk menyalakan kamera di sini. Kalau Abang di pinggir jalan, coba Abang geser ke satu ruangan begitu supaya suara motor-motor juga tidak ikut diskusi dengan kita. Iya, enggak bisa. Gimana cara bantu lu naikkan kamera, Bang? Sudah, Bang. Sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Sudah sampai di layar Anda itu, Bang. Nah, gitu kan enak, Bang. Iya. Oke, silakan, Bang. Abang mau menyampaikan apa? Nyampaikan. Abang muslim kan? Islam. Oke, bukan Abang muslim bukan agama. Ya, abang Islam, Abang muslim gitu, seorang muslim. Oke. Saya mau tanya dulu nih, Bang. Sudah lamakah Anda nonton Edis TV atau baru-baru saja? Adalah beberapa bulan gitu. Beberapa bulan. Ketika Anda beberapa bulan ini nonton saya, apakah Anda hanya nonton sepintas saja atau Anda simak betul-betul? Penasaran sih. Bukan, Anda waktu nonton saya itu Anda simak sungguh-sungguh atau berlalu begitu saja? Ada sih. Ada. Sekarang Anda masih muslim? Islam bukan muslim. Iya, sekarang Anda masih Islam? Islam ya, agama Islam betul. Bagaimana mungkin Anda nonton Edis TV tetapi di detik yang sama Anda masih percaya agama Islam? Ini tidak masuk akal, Bang. Biasanya sudah, kalau orang nonton Edis TV, seorang muslim nonton Edis TV, apalagi sudah 4 bulan, pasti dia sudah meninggalkan agama Islam. Dia sudah mengambil satu kesimpulan bahwa benar apa yang dikatakan oleh Edis. Gantian kita ya. Silakan. Gantian. Pastikan aku nggak ngajari abang sini, itu aja, oke? Ayo kita mulai. Silakan. Aku pakai ini dulu, Bang, boleh? Boleh, silakan. Pastikan aku nggak ngajari abang, oke? Siapa dulu yang bertanya, aku atau abang kira-kira? Ketika Anda nonton saya tadi, bagian yang mana yang Anda simak? Selama 4 bulan itu, coba satu saja video apa yang Anda simak, betul-betul Anda teliti, terus Anda ingin benarkan. Silakan. Oke, kita dari dasar aja lah. Alif Lam Mim. Oke, dari awal kita main kan. Mau? Silakan. Oke. Menurut abang apa arti Alif Lam Mim? Baik, Alif Lam Mim setelah meneliti dengan... Langsungkan aja bang. Ya, Alif Lam Mim itu merupakan bahasa asli Al-Quran yang merupakan bahasa Syria. Yang artinya itu alem, yang artinya itu tenanglah, heninglah. Aku aja yang jawab ya. Silakan. Alif Lam Mim itu artinya perang.
Alif Lam Mim artinya perang. Silakan kamu tanggapi. Kamu tanggapi dulu. Bahasa apa itu Alif Lam Mim itu? Ya udah, sekarang saya artikan. Dia bisa merujuk kepada dua. Satu, merujuk kepada nama Alif Lam Alma. Alma itu melainkan sebuah, kalau kita masuk ke sebuah permainan, dia itu adalah permainan catur yang melangkah-langkah itu. Jadi kalau di situ Al-Quran ini menunjukkan sebuah perang. Bang, coba yang saya tanya bahasa apa itu Alif Lam Mim? Itu pengertian dari Alif Lam Mim itu artinya perang. Iya, bahasa apa itu? Itu pengertian, itu kan bahasa Arab. Alif Lam Mim artinya dari kandungan ayat itu tidak lain artinya perang. Kamu nggak ngerti, beberapa kali aku harus bilang. Perang itu. Kamu itu perang. Kalau kita bisa merujuk ke sebuah nama, namanya Alif Lam Mim Alma, yang dimaksud dengan Al-Mahdi. Atau kita masuk ke sebuah film, nanti kan di situ tertulis judulnya Warrior, katanya kan begitu. Memang nggak jelas teman-teman ya. Nah, inilah kamu. Oke. Kamu apa artinya coba? Oke. Begini. Ketika kamu mengartikan itu Alma, kemudian Al-Mahdi, kemudian ini itu, Anda mengartikan itu bersumber dari rujukannya itu dari mana? Dari rujukan ke mana? Maksudnya ya itu pengertiannya seperti itu. Kan orang banyak nggak tahu. Kalau aku berkata dengan kamu paham Al-Quran, nanti aku minta kuncinya, kamu nggak ada. Kamu ada megang kuncinya. Al-Quran ini nggak sembarangan dipegang-pegang. Nggak ada yang bisa mengartikannya selain pemegang kunci yang bisa. Ada dua yang megang kunci Al-Quran ini. Satu, pemegang kunci. Yang kedua, pencuri. Siapa itu pencuri kan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Sesungguhnya, apa itu? Dulu kami telah menduduki beberapa tempat di langit. Siapa yang mencuri? Sebentar, gini. Kan ada pencuri berita. Anda mengatakan bahwa yang sanggup yang memahami Al-Quran itu hanyalah orang yang pegang kuncinya. Benar. Di Quran surat berapa? Silakan, di Quran surat berapa itu? Kamu ngomong aja gini caranya. Tunjukkan ayat. Kamu kan sering gini kan? Iya, tunjukkan ayatnya mana? Kamu tahu si Korun? Apa? Pernah dengar si Korun? Si Korun yang mempunyai harta yang banyak, bahkan raksasa sekalipun tidak akan pernah mampu untuk mengangkat kuncinya. Itu maksud ayat, kandungan ayat itu tidak lain adalah seperti itu. Enggak, di surat berapa, ayat berapa? Biar saya bacakan. Di surat berapa, ayat berapa? Coba. Abang pernah dengar kata-kata seperti itu? Pernah kan? Apa Anda membahas Al-Quran atau yang lain? Coba. Yang Anda bahas ini Quran atau kitab-kitab dongeng Arab Saudi atau bagaimana? Kalau nggak ada, makanya kan saya bilang dari tadi, kalau menerjemahkan Al-Quran ini nggak bisa. Ini artinya Muhammad seperti nggak bisa seperti itu. Kalau kamu nggak megang kunci nggak bisa. Iya, makanya saya tanya kepada Anda, dalilnya bahwa yang ngerti itu yang memegang kuncinya itu yang mana? Surat berapa, ayat berapa? Saya nggak bisa menerangkan itu nggak pala apa kali, tapi karena gini. Ya, berarti Anda di bawah saja. Tahu si Korun, tunggu sebentar. Ya, Anda di bawah saja. Ini Anda saya suruh nunjuk Qurannya, ayatnya nggak jelas. Aduh. Ustadz Abdul Somad, apakah kamu akan membiarkan umat muslim dalam kebimbangan yang sangat luar biasa seperti tadi? Ayo silakan. Di mana Abdul Somad? Jangan ngintip-ngintip saja. Ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik bintang bulan mau naik lagi dia. Kita kasih kesempatan. Kita beri kesempatan kepada bintang bulan. Makasih Kak Mila Sneijder ya. Bintang bulan. Oh ya. Anda ingin menyampaikan apa sih? Enggak, saya mau menyampaikan, mengartikan. Abang Edis bisa nggak memahami bahasa ini? Dengar ya. Memahami bahasa. Ada 3 bahasa. Silakan. Ya? Silakan. Ngaco Indogodis. Nah, kedah.
Jadi Tahu nggak? teman-teman bintang bulan ini, sebentar, dia ini Bang, asal dari mana, Bang? Asal Palembang. Iya, Asal Palembang. Palembang. Jadi begini, Bang, kita ini mau diskusi dengan baik, Bang. Janganlah Anda mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak baik. Kalau Anda Muslim, bahasa Anda seperti itu, ya saya percaya karena memang orang Islam seperti itu. Yang saya bilang begini, nama Anda ini Kamu kan tahu nggak, Bah? Kamu tahu nggak, Bah? apa? Bahasa yang saya katakan tadi tahu nggak? Ya tahu lah, kenapa nggak tahu? Apa itu? Kok apa? Itu kan artinya tidak baik. Kamu itu gimana? Kamu ngomong-ngomong seperti itu? Itu kan bahasa-bahasa kasar seperti itu. Untuk apa? Kita bukan mau bahas itu. Bukan, Kita Bang. itu membahas. Itu baik, Bang. Itu baik. Baiklah ya, kita taruh saja di bawah ya. Ya kalian lihatlah orang Muslim itu seperti itu. Teman-teman sekalian, coba ya, jangan kalian membuat agama Islam itu semakin terperosok ke dalam lubang yang dalam. Jangan kalian buat agama Islam itu semakin jelek kesannya. Kalau kalian tidak memiliki pengetahuan tentang agama Islam, cukup kalian diam dan belajar sama saya. Aduh, lihat nih ustadz-ustadz nih, umat kelakuan umat nih. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada silakan ya, yang muslim silakan ajukan permintaan naik. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Tolong. Oke, kita kasih naik ada April. Ya, selamat malam April. Selamat malam, saya Silakan nyalakan kamera. Bentar ya. Bang Edis, selamat malam ya. Iya, selamat malam. Cek tadi itu, maaf ya, saya salam kenal ya, sehat selalu, tetap semangat, hanya itu yang kubilang ya. Kenapa bisa salah pencet? Tadi aku mencet apa rupanya tertekan. Rupanya dari tadi tuh rupanya terpanggil rupanya nih ya. Salam sehat ya, semangat selalu ya. Baik, terima kasih, saya turunkan ya. Ya. Teman-teman sekalian, gini teman-teman, ini saya harus tidak capek-capeknya ya. Teman-teman, mungkin di antara kalian itu ada yang baru download TikTok, tapi kayaknya sih nggak mungkin kalau kalian tuh baru download TikTok, karena pengikut kalian juga kadang-kadang sudah besar begitu. Nih ya, saya kasih tunjuk ya teman-teman ya. Setiap panel-panel di TikTok ini itu ada fungsi-fungsinya loh. Nih ya, saya kasih contoh ya sama kalian. Aduh. Nih, saya balikin dulu kamera saya sebentar. Nih. Teman-teman sekalian, kalau kalian nonton Edis TV, nih. Kan panel-panelnya itu ada sendiri-sendiri kan. Ini ada tombol buat ngajukan permintaan naik. Ini tombol memberi gift. Ini tombol memberi komentar. Kan masing-masing ada tombol-tombolnya. Gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada cerita salah pencet. Kalau kalian pencet ini, yang gambar 2 orang ini, ya, yang merah sama anu ini, kalau kalian pencet sekali, itu nggak mungkin kalian naik ke sini. Kalian pencet 2 kali, ya. Seperti itu. Jadi perhatikan ya teman-teman ya. Yang kalian pencet itu yang mana, seperti itu ya. Tolong kerjasamanya supaya tidak, kalau naik, saya udah bosan dengar salah pencet itu, sudah bosan. Gitu. Jadi jangan lagi teman-teman bercerita naik kemari salah pencet. Tolong ya, tolong. Oke, kita kasih naik ada IPJ Media, coba.
Kita kasih naik IPJ Media. Ya, selamat malam IPJ Media. Apakah Anda Muslim? Muslim, Bang? Sama saya. Iya. Oh, silakan nyalakan kamera. Abang lagi di pinggir jalan nih, Bang? Iya, saya lagi di pinggir jalan. Oke. Coba, Bang, bisa nggak Anda supaya begini, supaya kalau saya ngomong Anda dengar, supaya kalau Anda ngomong pun saya bisa dengar, tidak berisik. Bisa nggak Anda cari tempat begitu yang nggak berisik? Ini kan nggak berisik, Bang. Kenapa? Berisik ya? Oke, baik. Silakan, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya, Bang Edis ya. Gimana, Bang Edis? Sudah sampai mana, Bang, pembangunan dari rumahnya, Bang? Rumah Apologet. Iya. Herman nih Muslim penasaran banget. Nanya, Bang. Itu Apologet Kristen yang mana, Bang, yang mau tinggal di Amerika, Bang? Iya, siapa aja. Siapa aja yang mau merapat. Tapi harus benar, jangan seperti Rudi Iskariot. Tenang, Bang. Gini, sebelum saya ke situ, saya hilangin dulu ya, Anda bertanya kepada saya. Sebentar, tuh ada gantungan jemurannya itu jadinya. Gini. Anda bertanya kepada saya. Oke? Bang, sampai mana rumah Apologet? Padahal Anda seorang Muslim. Saya mau tanya dulu nih. Apa pencetusnya sehingga Anda menanyakan hal itu? Kan gini. Padahal Anda ini Muslim. Sedikit, Bang, tenang dulu, Bang. Padahal Anda Muslim dan Anda tidak pernah sekalipun memberikan kolekte, persembahan untuk mensupport pembangunan rumah Apologet. Tapi yang Anda tanya mengenai rumah Apologet. Ini ibarat kata begini. Tenang, sedikit biar saya selesaikan. Nanti Anda gantian. Ibarat kata begini. Ada seorang Muslim ngomong sama kaum muslimin, ya kaum muslimin, mari kita dirikan sebuah masjid di sini untuk melakukan Islamisasi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Kristen. Terus pertanyaan saya, gimana itu? Udah sampai mana? Padahal saya tidak pernah mensupport, saya tidak pernah memberikan kolekte sama sekali. Silakan. Oke, Bang ya. Oke. Abang sebagai apologet Kristen ya, Bang. Saya mau nanya, Bang. Dengan teman-teman Abang sendiri yang bilang ya, Bang, apologet itu adalah orang yang membela iman dengan firman Tuhannya Abang ya, Bang. Apa hubungannya Abang menyampaikan firman Allah, Bang? Gak ada hubungannya. Mana, Bang, ini? Katanya Bang tadi rumah Apologet. Sekarang ini sebentar ini. Ini rada kemana-mana ini pokok bahasanya ini. Rumah Apologet, tapi IPJ. isi ajaran Anda di sini itu tentang IPJ Media. Apakah sebentar biar kita tidak lompat ke sana kemari. Tadi kamu nanya rumah Apologet. Terus sekarang kamu tanya apologetnya. Dari apologet yang Anda maksudkan, karena Anda di sini itu membuat room itu membahas Islam semua yang bukan kapasitas Anda. Apakah Anda seorang apologet Kristen? Ketika saya membahas agama Islam, saya tanya, Anda nggak bisa jawab. Oke, baik, saya jawab. Tenang. Ketika Anda nonton channel saya ini, Anda pernah nonton sampai habis atau hanya scroll-scroll saja? Bang, saya sudah pernah diskusi dengan Anda. Ngaku-ngaku saja. Abang lihat sendiri video saya, Bang. Abang nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Yang kedua, Abang bahas Quran. Maka saya Anda saya tanya dulu nih. Apakah Anda pernah menonton channel saya itu sampai selesai? Pernah nggak? Saya nggak perlu, Bang. Oh, nggak pernah ya, pantesan. Ya pantesan kamu bilang begitu. Orang kamu saja nonton channel saya tidak pernah selesai. Kalau seorang apologet itu, Bang, itu menyebarkan firman Bible-nya Abang. Ya Bible, betul, itu, Bang. betul. Itulah yang saya lakukan. Kitabnya Yunani, gitu. Kitab
kitabnya yang berbahasa Yunani gitu. Itu yang saya lakukan kepada kalian. Gimana? Makanya kamu tadi bilang kamu tidak pernah menonton acara saya sampai selesai. Kalau kamu nonton acara saya sampai selesai, setelah saya menjelaskan dia tentang agama Islam, setelah saya jelaskan bahwa Islam itu begini dan begitu, saya beritahukan dia tentang kebenaran. Makanya kalau nonton sampai habis, nonton saja nggak selesai, gimana? Selama saya diskusi dengan orang Islam, gini, metode saya diskusi itu begini. Ketika saya diskusi dengan orang Islam, saya jelasin dulu sama dia bahwa kamu itu berada di dalam kesesatan. Kamu itu telah mengikuti orang mati. Kamu itu menuju kepada kebinasaan. Itu saya jelaskan dulu. Nah, ketika dia sudah sadar, ketika dia sudah sembuh dan meninggalkan Muhammad, baru saya bilang sama dia tentang kebenaran. Bahwa Yesus berkata di dalam Injil, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya puji Tuhan, beberapa banyak orang Muslim menerima kebenaran. Beberapa banyak Muslim akhirnya dibaptis. Metode saya tidak sama dengan metode kamu. Masa mau kamu sama-samain dengan metode kamu? Gimana? Bang, saya mau uji Anda, Bang. Silakan. Boleh saya uji Anda ya? Silakan. Oke. Anda bilang kita orang yang tersesat ya Bang ya, betul ya. Abang pasti mengambil. Bukan hanya Anda orang yang tersesat, Muhammad pun termasuk orang yang tersesat. Oke, sekarang saya mau nanya kepada Anda. Ya, Anda baca doa Bapa Kami, coba Anda baca. Baca? Ini Anda lari kemana sih? Coba Anda baca. Saya mau nanya, coba. Coba Anda baca doa. Apakah ada di dalam Bible kami bahwa Yesus tersesat? Ada nggak Yesus itu tersesat? Bang, coba baca doa Bapa Kami. Itu pernyataan Yesus sendiri yang berdoa. Baca. Iya. Tidur di bawah dulu sana, tidur di bawah sana. Saya heran loh dengan mereka ini. Anda naik ke sini nanyakan rumah apologet. Setelah saya tanya apa alasan Anda bertanya itu, Anda bertanya kenapa Anda memberitakan agama Islam. Lompat-lompat pertanyaanmu. Saya jawab lagi. Saya menjelaskan Islam dulu kepada orang Islam ini supaya dia sadar Islam itu apa. Setelah dia sadar baru saya jelaskan tentang kebenaran. Metodemu tidak sama dengan metode saya. Saya bukan seperti apologet-apologet yang lain. Sudah tahu orang itu berada di jalan yang buntu, udah tahu dia begini, dijejalin saja. Saya nggak seperti itu. Gimana? Beda, metode kita itu tidak sama. Halo, ya, silakan. How are you, bro? Aduh, sebentar, ini nggak jelas lagi teman-teman. Halo. Maksud saya begini, metode orang itu berbeda-beda, tidak sama. Karena saya menonton, sebagian saya tonton itu. Saya tonton videonya siapa? Saya tonton videonya Deki, Gadas, saya tonton videonya MYM, saya tonton sepintas saya tonton, mereka mengkritik, bukan apologet itu bukan apologet. Ya sudut pandangmu kalau bukan apologet ya terserah kamu mau bilang apa terserah. Buktinya kalau kamu live, penontonmu ya paling 200 orang 300 orang, 150 orang. Enggak, kamu lihat ini. Kalau saya siaran ini di TikTok saja udah 14.800 orang yang nonton ini secara live. Berarti metode yang berhasil, saya nggak mengatakan metode saya lebih berhasil dari metodemu. Tidak pernah saya katakan itu. Kita punya cara yang berbeda. Kamu punya cara berapologet, kamu punya cara menyampaikan pesan-pesan Yesus kepada orang Islam dengan caramu. Saya juga punya cara. Tetapi ketahuilah, pengalamanmu tidak lebih jauh daripada pengalaman saya. Pengalaman saya menginjil, pengalaman saya memberitakan kebenaran kepada orang-orang Islam, itu sudah 13 tahun. Bahkan saya rumah ke rumah. Bayangkan, rumah ke rumah saya datangi.
Jangan salah Anda. Zaman dulu saya mendatangi rumah-rumah. Saya kumpulin banyak orang muslim. Saya puterin, saya kasih tonton saya bikin layar lebar. Di kampung itu. Saya bikin layar lebar, saya kasih proyektor, terus mereka nonton film tokoh terbesar sepanjang sejarah. Ada itu. Anda belum tahu siapa saya. Saya juga ke rumah-rumah, saya ke rumah-rumah, kenalan di jalan. Ketika saya berkenalan ya, entah itu di parkiran saya ngobrol. Biasanya target saya itu adalah orang-orang Islam yang betul-betul mempelajari agama Islam. Kalau orang-orang Islam awam, sama agamanya saja dia tidak peduli. Nggak peduli. Sholat saja dia tidak pernah. Tetapi ketika saya melihat ada seorang muslim, dia pakai baju koko, pakai kopiah. Ini orang-orang seperti ini paling demen saya lihat. Ketika saya duduk di parkiran, saya ngobrol sama dia. Muslim bang? Iya, muslim. Kenalan. Saya Kristen. Saya tertarik nih pengen ngobrol sama Anda nih seputar perbandingan Islam dan Kristen. Boleh? Oh boleh. Ayo kenalan. Main ke rumah. Oh Anda tidak tahu saya. Anda tidak tahu saya ya. Tidak tahu. Saya ke rumahnya main. Disuguhin teh apa minum. Ngobrol kami. Sampai istrinya yang ngasih kode-kode, suruh pulang. Pernah. Anda tidak tahu. Jadi pengalaman saya yang panjang itu membuat saya itu harus menggunakan cara tertentu. Memang cara saya itu adalah menyadarkan dia dulu bahwa dia di jalan yang sesat. Itu dulu yang saya gunakan. Bagaimana dia mau percaya apa yang saya katakan? Orang dia saja tidak percaya dengan ada yang di tangan saya. Mereka itu tidak percaya ketika saya buka Injil. Mereka nggak percaya itu dengan yang di tangan saya itu. Maka saya tunjukkan di Quran dia. Buka Quranmu, buka. Oke, setelah dibuka. Apa kata Quranmu? Kamu disuruh beriman nggak kepada Injil? Iya. Selama ini mereka tidak tahu ada ayat itu. Orang muslim tidak tahu di dalam Al-Quran ada perintah untuk beriman kepada Injil. Karena apa? Karena mereka bacanya huruf Arab. Itu yang saya sadarkan dulu. Itu metode saya. Metode kamu pun tidak saya salahkan. Saya tidak pernah menyalahkan gaya orang. Ini nggak saya salahkan. Orang punya style, punya pengalaman masing-masing. Sehingga punya cara yang sesuai dengan pengalaman mereka. Kamu mengatakan, kamu bukan apologet. Karena kamu membahas Al-Quran terus. Tonton sampai selesai. Setelah saya membahas Al-Quran, saya tutup dengan sebuah pesan. Itu. Gimana kamu? Bilang saja kamu syirik. Bilang saja kamu tidak sanggup mencapai pencapaian apa yang saya capai. Begitu. Ada kamu live, kamu mencapai 14.000 orang begini. Ada kamu live sampai begitu. Ayo silakan. Yang muslim silakan. Hamzah Matris silakan. Kalau muslim sudah sadar bahwa mereka berada di jalan yang sesat, baru saya beritakan kebenaran. Begitu. Ya Hamzah, kenapa Anda gelap-gelapan ini Hamzah? Cahaya api tak ada. Cahaya api tak ada. Begini Hamzah, saya hanya berpesan begini. Kalau Anda gelap-gelapan, kalau Anda di gelap-gelapan, jangan sampai nanti Anda seperti Muhammad, tiba-tiba Anda dapat wahyu. Karena konon kabarnya, menurut agama Islam,
Muhammad pernah bertahanus di Gua Hira. Dan Gua Hira itu adalah tempat yang gelap. Betul? Iya. Nah, ketika dia bertahanus di Gua Hira, dia mendapatkan wahyu. Nah, saya berpesan kepada Anda, jangan sampai Anda dapat wahyu. Kalau Anda dapat wahyu, sebenarnya boleh-boleh saja. Yang tidak boleh, wahyunya itu nanti bilang begini, perempuan-perempuan cantik boleh menyerahkan diri kepada siapa-siapa saja yang mau menjadi istriku, bahwasanya boleh. Jangan sampai seperti itu ya. Nah. Baguslah itu. Kok baguslah itu? Perempuan yang cantik. Ayo silakan. Loh, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang mengatakan, engkau boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Bahkan engkau boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Itu wahyunya Allah kepada Muhammad itu. Gimana? Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Usman. Silakan Usman. Oh, Mida. Ini sering dia inbox saya. Kalau udah selesai dia, kalau sudah selesai dia ini bahkan telepon-telepon saya. Kamu kenapa tidak berani naikkan saya, Edis? Kenapa kamu setiap live saya naik tidak kamu naikkan? Tapi udah saya bilang sama dia, kamu beli sinyal dulu yang bagus. Mida, gimana? Kamu udah beli sinyal yang bagus? Budis. Sudah beli sinyal yang bagus belum? Ya, sinyal emang bagus-bagus aja. Oke, silakan. Budis. Kamu menyampaikan apa? Ya enggak, itu loh. Soal apa ya tadi? Oh, ya kau kan buat video tuh, Dis. Yang mana? Buat video soal ini, Dis. Apa sih? Soal apa? Kencing unta. Kencing unta. Kenapa kencing unta? Nah iya kan. Kau bilang kan Nabi Muhammad itu nyuruh orang Islam minum kencing unta kan? Muhammad menyuruh orang minum kencing onta, dan umat muslim sekarang pergi ke Mekah, ke Madinah. Sebentar, saya putarin lagunya ya. Sebentar. Sabar. Itu lagu-lagu fenomenal juga itu. Waktu aku jalan-jalan ke Madinah, tidak lupa minum, mampir tempat onta. Gitu ya. Baik, sebentar. Sebentar, kita cek dulu. Bapak, dia ingin supaya kita putarkan lagunya ya. Sabar. Teman-teman yang nonton di YouTube ini ada 4.400 orang ya di YouTube saya ya. Jadi teman-teman, channel saya itu hanya di YouTube dan TikTok ya. Facebook saya belum bisa karena Facebook saya baru berumur 5 harian. Jadi belum bisa memutar video live di Facebook. Coba dengarkan ya, dengarkan. Dengarkan. Jalan-jalan ke Madinah, tidak lupa mampir tempat onta. Kulihatlah di sana orang jualan, mereka jualan kencing onta. Kok dibilang waktu ini fitnah, padahal memang disuruh Muhammad. Jadi muslim jangan setengah, minum air kencing onta di Madinah. Kencing onta, kencing onta, kencing onta minuman orang muslim. Kencing onta, kencing onta, kencing onta minuman orang muslim. Coba. Nah, coba yang mana yang mau kamu bantah? Silakan, silakan. Nah, udah macet kan dia kan? Ini kerjanya ini. Dia datang ke sini, kabur kan? Terus nanti habis itu dia telepon. Kenapa kau turunkan aku? Kenapa kau tidak berani? Terus berputar-putar gitu terus modelnya. Jadi dia ini nggak tahu teman-teman apa dulu pernah agak jatuh atau gimana gitu, saya nggak tahu lihat si Dasa ini.
Selalu begitu. Saya naikin, dia pengen membahas sesuatu terus macet. Habis itu dia curhat. Kamu tidak berani dengan saya. Masuk itu lagi. Diulang lagi dengan ulangan yang sama. Seperti kuldesak itu, muter-muter terus. Ketemu lagi. Balik lagi. Aduh, susah. Kenapa sih kalian seperti itu, teman-teman? Ayo silakan, coba Muslim naik ya. Kemudian kalian bilang sama saya, di bagian mana yang saya itu mengada-ngada, di bagian mana yang saya itu mengeluarkan statement itu fitnah terhadap Muhammad. Bahkan saya akan melawan siapapun yang berani memfitnah Muhammad. Iya. Mau Kristen, mau Islam, kalau dia fitnah Muhammad, saya lawan. Saya tidak pernah memfitnah Muhammad loh. Sungguh kali ini nekat yang nyata mengatakan saya fitnah. Ya, ayo silakan. Silakan. Ajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik. Ya. Ini sudah 1 jam lebih. Oke, teman-teman ya, kita iklan sejenak ya, teman-teman. Teman-teman sekalian, ini pengumuman ya, teman-teman ya. Pengumuman, jadi teman-teman dengarkan dulu pengumuman saya ini. Teman-teman sekalian, sekarang ini metode penipuan-penipuan yang membawa-bawa nama saya itu sudah semakin banyak. Jadi teman-teman hati-hati ya. Jadi akun-akun palsu Edis TV, ya, ini saya nggak tahu ini asalnya dari mana. Saya hanya dibagikan. Kalau saya lihat ada begini, kemudian ada logo video, ada logo telepon. Ini nampaknya ini Facebook ini, Facebook atau Instagram saya nggak tahu ini. Nampaknya sumbernya dari itu. Jadi hati-hati teman-teman ya. Akun-akun tiruan yang mengatasnamakan saya, mereka itu gencar melakukan penipuan. Mereka ngirim pesan, ya, membawa-bawa nama saya, begitu ya, supaya orang begitu nyumbang atau ngasih duit segala macam. Itu penipuan teman-teman. Ya, jadi hati-hati teman-teman, hati-hati. Teman-teman tolong bagikan supaya apa? Supaya tidak banyak lagi korban berjatuhan. Sasaran mereka ini biasanya itu orang-orang tua. Ibu-ibu begitu ya. Yang udah berumur 50-an ke atas gitu, nggak ngerti, gaptek begitu. Dan mereka tidak mengerti mana akun Edis TV yang benar. Di antara kalian ini, kalau kalian menonton selain daripada di TikTok dan YouTube saya, berarti kalian itu menonton di platform lain. Saya juga dikasih lihat, Bang, ini ada di Facebook Live. Sebenarnya nggak masalah, teman-teman. Orang melivekan siaran itu nggak masalah. Cuman, jangan kalian berpikir bahwa itu akun asli saya. Begitu. Karena banyak akun-akun palsu menyiarkan, padahal mereka Muslim. Setelah itu mereka kirim pesan. Ya dengan begini-begini nih. Nah itu banyak korbannya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman memfollow akun saya yang asli. Nah kalau teman-teman mau mensupport saya, benar-benar teman-teman pengen mensupport Edis TV, saya ada program pendirian Rumah Apologet dan kita sudah melakukan transaksi, sudah deal harganya, tetapi memang ada kekurangan 10%. Teman-teman, kurang lebih 10% kurangnya. Jadi teman-teman, kalau memang teman-teman mau mensupport saya, teman-teman supportnya di sini. Nah ini yang benar. Ya, yang kalian lihat di layar sekarang ini, nah inilah yang benar. Kalau kalian mau mensupport saya lewat sini, ya BRI sekian-sekian itu. Ya, belakangnya 532 itu teman-teman. Kalau teman-teman nonton di YouTube ada tulisan berjalan. Ya, tuh ada tulisan yang berjalan itu ada BRI jalan, ada PayPal, ada Zelle, nah itu asli saya. Jadi saya tidak pernah menggunakan QRIS, nggak pernah menggunakan Dana, nggak pernah menggunakan dompet, nggak pernah. Ya, jadi hati-hati teman-teman ya, seperti itu. Jadi mereka sudah bikin QRIS atas namanya itu, yaitu. Jadi hati-hati teman-teman, saya tidak pernah menggunakan QRIS ya, seperti itu. Ini luar biasa ini jaringan-jaringan Karena gini ya, nanti kalau saya bilang saya terkenal, saya dibilang sombong, dibilang terkenal apanya kamu, nah, gitu. Saya nggak mau gitu. Tapi gini, influencer lah, saya bilang influencer bukan terkenal lah.
orang-orang yang berpengaruh di media sosial itu biasanya sering digunakan oleh orang lain untuk menipu. Contohnya siapa? Baim Wong. Kemudian Raffi Ahmad. Banyak penipu-penipu menggunakan akun-akun mereka, akun palsu ya. Dia bikin akun Raffi Ahmad atau dia bikin Baim Wong terus buat nipu orang. Yang seperti itu udah banyak sekali. Jadi tolong cerdas ya teman-teman ya, cerdas. Bedakan mana akun asli, mana akun palsu. Supaya kalian tidak tertipu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Usman. Oke, selamat malam saudara Usman. Silakan Usman. Saya kehabisan air minum nih. Selamat pagi di sana, Bang Edis. Ya, Bang Usman, Anda Muslim? Oh iya, Muslim. Nah, silakan nyalakan Islam. kamera. Oke. Ya, silakan. Anda ingin menyampaikan apa, Usman? Saya pertama-tama ingin menanyakan tentang masalah Alif Lam Mim. Pertama-tama ingin menanyakan masalah Alif Lam Mim. Kenapa Alif Lam Mim? Menurut kamu, apa arti Alif Lam Mim itu? Alif Lam Mim itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Syria, bahasa Aram. Yang dibaca alem, yang artinya itu tenanglah, heninglah. Itu terdapat di literasi Kristen awal sebelum Islam itu ada. Jadi Kristen Syria ketika mereka ingin memulai acara kebaktian di gereja, mereka mengucapkan itu alem, artinya tenanglah, heninglah. Karena apa? Karena akan dibacakan kepada kalian firman Tuhan. Itu. Nah, cuman umat muslim sekarang mengatakan Alif Lam Mim hanya Allah yang tahu. Ya, saya tanggapi ya. Silakan. Kenapa kok kamu aku bahasa itu? Padahal sedangkan itu bahasa Arab itu di Al-Quran, dan Al-Quran itu kitabnya orang Islam. Karena tidak semua kata-kata di dalam Al-Quran itu merupakan bahasa Arab. Ada bahasa-bahasa asing di dalam Al-Quran tersebut yang bukan merupakan bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang dipinjam dari agama-agama sebelumnya. Saya kasih contoh. Contoh misalnya Zakaria. Tahu Zakaria? Ya. Nah, Zakaria itu bukan bahasa Arab. Kemudian Taurat, Injil, itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa-bahasa yang diadopsi dari agama-agama sebelumnya. Saya kasih Anda contoh. Ya. Oke, saya kasih Anda contoh. Jannatul Aden. Apa itu Jannatul Aden itu? Surga. Iya, dari mana asal usulnya itu kata itu? Aden itu apa? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran kan? Iya, saya ngerti dari Al-Quran. Maksud saya, Al-Quran itu dapat istilah-istilah seperti itu dari mana? Ya, itu dari Allah. Itu kan firman Allah, Dis. Oke, apa artinya itu Aden itu menurut bahasa Arab? Kalau itu bahasa Arab. Ya, aku kan kurang tahu ya. Nah, makanya belajar sama saya, Usman.
Gini, bentar ya, bentar. Nah, itu menurut aku pernah dengar kan, itu artinya kan surga. Iya kan? Jannah itu artinya taman. Jannah itu artinya taman. Ya. Di dalam bahasa Ibrani taman itu disebut surga, sebagai gan. Bahasa Ibrani disebut sebagai gan. Gan itu taman. Ya kan? Nah, Eden itu adalah nama tempat, sebuah tempat di Eden. Nah, istilah-istilah itu diambil oleh Al-Quran. Iya. Padahal itu berasal dari istilah-istilah agama-agama sebelumnya, dalam agama Yahudi, agama Kristen. Ya, udah stop ya. Bukan cuma itu. Nah, makanya saya bilang begini, Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang banyak di dalamnya berisi istilah-istilah bahasa dari agama-agama sebelumnya. Padahal Al-Quran atau agama Islam itu sumbernya dari orang-orang Quraisy, para penyembah berhala. Jadi sebenarnya nggak nyambung. Bagaimana mungkin agama penyembah berhala di Mekah, di Ka'bah, meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya? Makanya saya bilang, Islam itu sebenarnya tiada lain, tiada bukan adalah ajaran gado-gado. Jadi Muhammad dari suku bangsanya kamu yang menghina ini. Menghina kan katanya, gitu. tapi coba bantah. Coba bantah kalau bantah ya. bantah. Begini ya, yang namanya Al-Quran itu kan kitab sucinya orang Islam. Nah, itu firman Allah, ya kan? Nah, yang namanya kitab itu adalah ajaran dari Tuhan. Ya, otomatis ya kata kamu kalau sebagian kata-kata dari kata-kata bahasa lain itu wajar, soalnya itu kan mengajari. Al-Quran, yang namanya Al-Quran itu buat belajar. Bagaimana mungkin orang para penyembah berhala ingin mengajari orang Yahudi dan Nasrani? Itu masalahnya. Udah stop ya, kembali lagi ke Alif Lam Mim ya tadi. Enggak, sebentar dulu gini. Oke, sekarang jujur-jujuran ya Usman ya. Betul tidak bahwasanya Muhammad itu berasal dari orang Quraisy? Yo, betul, saya mempercayai. Oke, suku bangsa Quraisy itu pada waktu itu menyembah apa? Mereka berbakti kepada apa di situ? Di Ka'bah itu. Loh, suku Quraisy itu agama tauhid, dia itu menyembah Allah. Kalau menyembah Allah, dia kenapa Muhammad nyalah-nyalahin mereka? Karena Muhammad yang diberi wahyu, diangkat menjadi nabi. Gini, pelan-pelan ya, pelan-pelan gini. Waktu Muhammad umurnya 0 sampai 39 tahun, apa yang dikerjakan oleh orang-orang Quraisy di tempat Muhammad berasal? Tentang agama apa tentang apa? Tentang agama. Ya iya, itu dia itu bertauhid kepada Allah. Berarti mereka sudah Islam. Loh, bukan Islam bertauhid. Islam itu kan pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini saya ganti dulu background saya ya. Pelan-pelan. Islam itu baru disempurnakan dengan Nabi Muhammad itu. Pelan-pelan ya, tenang. Pada waktu Muhammad umurnya 0 tahun sampai 39 tahun, ngapain orang-orang Quraisy di Ka'bah? Lah itu meneruskan Ibrahim kan, itu nyembah Allah kan, nyembah Tuhan kan. Sudah benar berarti agama mereka? Tauhid kan. Oke, berarti agama mereka sudah benar. Loh, agama itu memang sudah. Saya nggak tanya itu, saya Usman. Apakah orang-orang Quraisy di zaman Muhammad berumur 0 tahun sampai umur 39 tahun, mereka sudah beragama dengan agama yang benar? Belum sempurna. Oke, apa yang mereka kerjakan di Ka'bah?
Nah, itu aku kurang tahu, tapi pengetahuan aku tentang kalau kurang itu, tahu ya, itu bilang sama saya. Kalau kurang tahu bilang mereka di sana menyembah berhala. Ya itu kan sebagian, tapi itu sebagian. Oke, siapa yang tidak menyembah berhala di situ? Itu kan yang itu saudaranya Muhammad itu yang siapa? Lupa aku itu. Kakeknya lupa. Bapaknya Muhammad, Abdullah. Itu nyembah berhala. Bapaknya Muhammad, Abdullah. Bukan kakeknya kayaknya itu. Bapaknya Muhammad penyembah berhala nggak? Sekarang saya tanya, apakah bapaknya Muhammad penyembah berhala? Enggak. Siapa yang bapaknya Muhammad sembah? Ya Allah, bertauhid dia itu. Kenapa dia masuk neraka kata Muhammad? Mana? Waduh, dia tidak tahu bapaknya Muhammad, kata Muhammad masuk neraka. Aduh, capek saya mengajar orang-orang Islam. Kembali ke Alif Lam Mim ya. Sebentar. Apakah ayah Muhammad di neraka? Sebentar. Bapak Muhammad di neraka. Aduh, masa Muslim nggak tahu hadis yang sangat terkenal ini? Ya. Aduh, sebentar ya, sebentar. Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa Muhammad ada di neraka jahanam. Muslim, kapan kalian sadar? Nih, saya tunjukkan. Baik. Oke, kelihatan ya. Ini nama webnya ini rumahshop.com. Perhatikan. Bacaan agak buram aku. Baik. Bagaimana jika ada orang meninggal di masa fatroh? Masa fatroh itu adalah masa sebelum datangnya Muhammad. Masa kekosongan di antara dua nabi. Jadi setelah Isa al-Masih meninggal, tidak ada nabi. Bahkan di Arab itu nggak ada nabi. Nah, apakah mereka itu penyembah berhala? Apakah mereka itu adalah sesat? Jelas sesat. Nih dikatakan begini. Dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya begini, wahai Rasulullah, di manakah tempat kembali bapakku? Singkat dijawab sama Muhammad, di neraka. Di neraka. Bapakku. Iya, dengerin, belum selesai. Makanya kalau nonton Edis TV sampai habis, biar nggak seperti Rudi Iskariot. Dengar. Di neraka. Kemana-kemana. Ketika orang tersebut berpaling, dia berpaling, sedih dia karena jawaban Muhammad. Berpaling dia, nangis dia sambil menangis. Rasulullah SAW memanggilnya lantas berkata, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Jadi kata Muhammad, bapaknya Muhammad itu di neraka. Gimana kok masih kau bantah sih? Oh, begitu hadisnya itu. Hadis sahih itu. Makanya belajar sama saya, Usman. Jadi pada waktu di zaman Muhammad, sama kamu ya. Dengerin. Bodoh, di zaman Muhammad, orang-orang itu menyembah berhala di Ka'bah. Bahkan Muhammad itu sendiri. Itu sebagian. Sebutkan satu yang tidak menyembah berhala. Sebutkan satu. Nah, nanti aku tak cari itu. Pokoknya aku pernah itu nemuin itu. Ini tenang. Yang ini belum selesai. Saya teruskan dulu. Sebentar, saya teruskan dulu, Usman. Tenang, Usman. Bahkan seorang Muhammad sendiri, itu sebagian. Bahkan seorang Muhammad sendiri, dia tidak sudi dia berkiblat ke Ka'bah karena dia tahu itu sarang penyembah berhala. Mereka bukan hanya sekedar menyembah berhala di situ, mereka melakukan ritual seksual di situ. Mereka bertawaf. Wah, tidak percaya. Mereka di situ tawaf sambil telanjang. Jadi orang-orang di situ, laki-laki dan perempuan, mereka itu tawaf sambil telanjang, bugil mereka di sana, berkeliling Ka'bah itu.
Jahiliyah memang betul. Iya, Betul makanya kamu. Muhammad tenang. Makanya Muhammad tidak mau berkiblat ke situ. Dia berkiblat ke Yerusalem. Dia berkiblat ke kiblatnya orang-orang Yahudi. Terus masalahnya apa, Dis? Masalahnya Muhammad bikin agama baru. Itu masalahnya. Nah, agama baru itu baik apa enggak? Dia bikin bahwa Tuhannya kamu, Tuhan dalam Injil, Tuhan dalam Taurat menyuruh berkiblat ke sini. Makanya saya bilang Muhammad bikin agama gado-gado. Dia ambil dari Yahudi, dia ambil dari Nasrani, terus digabungkan dengan agamanya orang Quraisy. Jadilah Islam. Itu asal-usul agama Islam. Gimana? Aku nggak bisa ngomong. Silakan. Aku. Silakan. Lah, menurut kamu, orang secerdas Muhammad apa ada di muka bumi ini selain Muhammad? Orang secerdas Muhammad Coba apakah ada di muka bumi ini? Logika. Baik. Al-Quran segede itu ya, secerdas itu, bahkan sampai penelitian itu bisa terbukti sekarang itu. Baik. Nah, baik. Menurut kamu ya berpikir secara logikamu, kata kamu kan orang yang cerdas. Tolong berpikir secara logika. Menurut kamu ada nggak orang selain seperti Nabi Muhammad itu? Coba bandingkan. Baik, ada. Apakah ada orang yang seperti Muhammad? Menurut kamu ada di pasar, banyak saya lihat yang lagi ngorek-ngorekinan itu. Begini. Berarti jawabanmu. Tenang. Biar saya selesaikan. Otakmu kayak. Saya selesaikan. Tenang, saya selesaikan. Kalau ada, tenang. Kamu kan bertanya kepada saya, apakah ada orang secerdas Muhammad? Adakah orang yang seperti Muhammad? Ada, banyak di pasar. Saya bilang, benar. Itu jawabanmu kosong. Tenang. Kosong nyaring bunyinya. Nggak ada isinya itu. Baik. Inilah kualitas Edis. Wahai Kristen, ini gimana banyak? Ini saya mau jelasin. Gini. Apa itu jawabanmu kosong? Sebentar. Menurut Muhammad yang kata kamu cerdas, air kencing hewan, onta, itu bisa atau boleh diminum. Betul tidak? Ini bukan kata-kata loh ya, ini terbukti. Logikamu mana? Muhammad nyuruh minum air kencing itu gimana? Dis. Kok kamu bilang dia cerdas? Hanya orang gila. Nah makanya saya bilang itu banyak di pasar yang lagi ngorek-ngorekin sampah. Itu gimana? Sebentar, aku tak ngomong. Mohon maaf ya. Hanya orang gila yang minum air kencing onta yang tidak ada keperluannya. Itu air kencing onta itu sebenarnya siapa yang nyuruh? Kalau terdesak buat obat di. Siapa yang nyuruh? Loh, yang nyuruh kalau terdesak dis. Iya, yang nyuruh siapa? Itu buat obat. Yang nyuruh siapa? Loh, ya Muhammad lah. Iya, makanya saya bilang Muhammad secerdas orang yang di situ. Terus yang kedua, kalau kamu punya segelas air minum, lalu jatuhlah lalat ke dalam air minum tersebut, dia habis ngoeng, habis hinggap di nya BABI, terus ngoeng, masuklah ke gelasmu, ke air minummu. Menurut Muhammad, itu air harus diapakan? Macet. Udah disuruh istrinya matikan wifi. Kode-kode dia, matanya udah kode-kode itu, ya kan? Matikan wifi, menceret kita dibikin edis. Gimana? Bagaimana mungkin kamu menganggap orang yang kalau lalat masuk ke minumanmu lalu kau disuruh kau meminum air minummu itu sebagai orang yang cerdas? Tidak perlu Anda sekolah tinggi-tinggi. Kamu ke warung Padang saja, kamu ke warung manapun, kalau ada laler di minumanmu, itu pasti pemiliknya pasti akan menggantinya. Karena secara naluri kita tahu bahwa lalat hinggapnya di gimana Anda itu? Waduh. Baik, kita kasih naik ada Fandu. Silakan.
Fandu. Silakan ya, ini ada 17.000 orang muslim. Berikanlah bantahannya supaya yang muslim-muslim yang penasaran itu terpuaskan. Ya Fandu. Halo Bang, selamat malam. Ya, Bang, coba Bang, balikan kamera Anda. Gelap nih Bang. Baik, saya turunkan. Masih banyak yang lain yang mau nunggu ya. Silakan, silakan. Naura Akila, terima kasih. Yang memberikan gift support, saya ucapkan terima kasih. Naura Akila Kamilah. Waduh, susah amat namanya ini. Ya, silakan Naura Akila Kamilah. Muslim ya? Ya, kalau dari Muslim. nama-namanya ini Muslim. Silakan, nyalakan kamera. Bisa menyalakan kamera sendiri? Saya bantu dari sini ya. Saya bantu dari. Jangan ketakutan Bang, jangan ketakutan. Boleh didampingi 5 atau 6 orang ustadz. Silakan. Jangan nama saja yang Islami, tapi pengetahuan tidak jelas. Oke, baiklah ya. Dia berbicara saja sudah tidak sanggup, jadi kita suruh mereka nonton di bawah sana. Silakan, silakan, silakan. Kita kasih naik ada Abah Arwah. Sebentar. Silakan ya, kalau Anda Muslim berpengetahuan tentang agama Islam, mari kita diskusi dengan baik. Halo Dis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Bisa Halo. nyalakan kamera? Bisa nanti. Silakan, silakan. Muslim ya Bang ya? Saya. Ya. Iya. Udah nggak jelas, udah bingung kan saya. Udah mulai ragu-ragu dia dengan agamanya. Silakan. Dis, konteksnya itu jangan gitu, Dis. Konteksnya jangan Iya, gitu. Bang, nyalain dulu kamera. Silahkan Anda bantah saya. Silahkan buktikan bahwa yang sebaliknya yang benar gitu. Coba. Saya bantu Ya, dari gini sini. loh, Saya bantu dari sini untuk menyalakan kamera. Silakan. Kan gini loh, ada orang yang mau naik itu, Dis. Kamunya jangan terus menyenggol Ya, dia. tidur di bawah sana. Teman-teman sekalian gini, kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, kalau kamu dilihat orang, kamu tidak pede, tidak bangga kamu dengan Islammu, tidak punya kamu jawaban, jangan kamu naik ke sini. Sudah saya bilang, nanti kamu bikin agama Islam semakin terperosok ke jurang yang dalam. Jangan. Gimana sih? Ayo, silakan. Ihsan Nugraha. Silahkan naik, kemudian paparkan argumen-argumen Anda. Patahkan statement-statement saya. Ihsan Nugraha, apakah Anda seorang Muslim? Muslim Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Diskusi apa Bang? Saya baru bergabung Bang ke sini Bang. Baru bergabung. Anda Muslim Bang? Muslim. Muslim. Sudah lama nonton channel Edis TV atau baru-baru saja? Baru-baru saja karena tadi lewat. Baru pertama kali ini? Baru pertama kali, ya. Jadi begini Bang, mustahil kamu tidak meninggalkan agama Islam jika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Apakah Anda sungguh-sungguh mempelajari agama Islam? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kalau Anda sungguh-sungguh mempelajari agama Islam, pasti Anda meninggalkannya. Enggak lah, meninggalkan. Itu statement Anda itu bohong. Anda tidak mempelajari agama Islam dengan sungguh-sungguh. Saya tes dulu ya. Baik, saya tes dulu. Gimana? Menurut Al-Quran,
Apa fungsi daripada kamu harus berkhitan? Atau gini aja dah, saya sederhanakan pertanyaannya. Ada nggak perintah untuk berkhitan di dalam agama Islam? Berkhitan. Sunat. Banyak orang nggak tahu khitan. Sunat. Nah. Ada perintah sunat dalam Al-Quran? Mungkin saya itu bukannya gak ada atau adanya, cuman saya belum tahu perihal itu. Tahu. Barusan Anda tadi bilang Anda sungguh-sungguh mempelajari agama Islam nggak? Iya. Ini bohong nih kan? Bang. Makanya saya bilang, sungguh Anda berada di dalam kebohongan yang nyata. Tadi saja Anda baru ngomong begini. Tadi itu Anda mau ngomong begini. Saya ini tidak begitu memahami agama Islam. Cuman Anda pelintir. Anda rubah omongan Anda itu kan? Saya tahu isi pikiran Anda. Saya tahu isi pikiranmu. Yang lain, coba kasih yang lain. Tatap mata saya. Bang Insan, begini Bang ya. Kalau Anda jujur, Anda pasti akan mengatakan, Bang Edis, saya ini awam, saya ini tidak belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh. Itu baru jawaban yang jujur, betul? Betul. Betul nggak? Betul, memang saya ini orang awam, Bang. Iya. Dan saya lagi belajar, lagi mencari kebenaran. Nah itu Bang, kalau seperti itu kan enak kita diskusinya gitu loh. Nah jadi Bang, dengarkan statement saya. Kalau Anda belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh, Anda baca Al-Quran, baca artinya, ya kan, baca hadis, baca artinya, maka Anda akan meninggalkan agama Islam. Begitu. Nah, setelah Anda meninggalkan agama Islam, nanti Anda akan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya itu hanya ada pada Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi Anda jangan mengikuti Muhammad. Muhammad saja tidak tahu jalan yang lurus. Coba kalau siapa Bang? Ketika Anda sholat, Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Betul? Betul. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Apa artinya? Ihdinas siratal mustaqim, ya jalan yang lurus begitu. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ke jalan yang benar, yang Oke, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Setiap hari 17 rakaat Anda mengucapkan, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, tunjukkanlah kami ke jalan. Berarti kalian masih minta-minta ditunjukkan jalan yang benar, betul? Betul. Nah, artinya kalian belum tahu mana itu jalan yang benar, betul? Ya, karena kalau yang belum tahu itu, dengerin dulu Bang. Silakan. Yang belum tahu itu karena apa? Karena belum mendapatkan hidayah Bang. Iya, makanya apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran. Ada 3, manusia anas, manusia insan, manusia basar. Ada yang sedang mencari, ada yang sedang sudah menemukan kebenaran, dan ada yang belum mengetahui apa-apa. Oke, yang belum mengetahui apa-apa itulah seorang muslim. Yang masih minta-minta ditunjukkan jalan yang benar itulah seorang muslim. Sedangkan seorang yang sudah menerima kebenaran yaitu seorang muslim yang telah menerima Tuhan Yesus. Itu. Loh, sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada Injil? Beriman kepada kitab kita, beriman. Oke, disuruh nggak beriman kepada Injil? Kepada Injil. Kan? Mereka alergi mendengar Injil, alergi. Injil, nggak mau Injil. Padahal Al-Quran memerintahkan.
berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelumnya, yakni Taurat dan Injil. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Betul? Nah, untuk itu makanya Al-Quran itu adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, Bang. Baik, kalau Anda katakan Al-Quran penyempurna kitab-kitab sebelumnya, sekarang saya tanya, menurut Al-Quran, apa gunanya seorang muslim itu berkhitan? Yang pertama mungkin untuk mensucikan. Mana ayatnya? Membersihkan. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Ayatnya, tunggu dulu, Bang. Anda cari sampai ayam tumbuh gigi, tidak bakal ada perintah sunat di dalam Al-Quran. Saya ini adalah orang yang sudah khatam Al-Quran lebih dari 100 kali. Bahkan tidak ada seorang muslim pun di bawah kolong langit ini yang lebih mengerti Al-Quran daripada saya. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada kata khitan. Kalau Anda punya Al-Quran digital, ya, ketik saja kata khitan di situ, tidak ditemukan. Nggak ditemukan. Anda kalau ketik Al-Quran, ketik edisi Dabutar, tidak bakal ditemukan di situ. Ketik Nugraha, tidak bakal ketemu. Ketik Khitan, tidak bakal ketemu. Tapi kalau Anda ketik Injil, ketemu. Taurat, ketemu. Apa kata Al-Quran? Berimanlah kamu kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Tapi umat muslim sekarang kalau baca Al-Quran, tidak dibaca artinya. Yang dibaca Arab-Arabnya doang. Sehingga tidak terbaca di situ. Yang dicekoki oleh para ustadz malah disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Apa itu kitab-kitab sesudah Al-Quran? Kitab fiqih, kitab hadis, kitab ulama ini, kitab itu, kitab pusing. Akhirnya apa? Akhirnya umat muslim terpecah-pecah menjadi 73 golongan dan 72 golongan masuk neraka jahanam. Itu. Abang mau tanya dulu, Bang. Silakan. Abang kenapa begitu yakin kepada Kristen? Saya membaca Bible, membaca Al-Quran sampai habis. Saya pelajari, Bang. Saya ingin menggali kebenaran. Saya ingin mencari kebenaran. Saya baca, saya pelajari. Setelah saya pelajari, saya dapati satu kesimpulan bahwa kalau orang baca Injil dan Al-Quran dua-duanya dibaca sampai selesai, maka pastilah dia akan menyimpulkan bahwa Kristenlah yang benar. Sedangkan Islam itu hanyalah sekumpulan kitab-kitab yang isinya diambil dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, Bang, karena gini, Bang, mungkin kalau menurut kita berdua beradu argumen ini bakal sama-sama membanggakan golongannya masing-masing, Kang. Karena, oke, sekarang saya tanya dulu. Anda sudah pernah membaca Al-Quran sampai habis? Yang membenarkan Al-Quran. Inna dina ingdalohil Islam. Seluruhnya din agama di seluruh di dunia itu adalah Islam yang paling baik. Baik, saya tanya sama Anda. Baik, Anda Islam, saya Kristen. Anda mengatakan kita akan membela agama masing-masing secara naluri, betul, betul. Saya tidak membantah perkataan Anda. Tapi pertanyaannya begini, apakah Anda sudah pernah membaca dua kitab itu sampai selesai? Kitab apa? Apakah Anda pernah membaca Al-Quran sampai selesai? Belum, kalau belum sampai selesai belum. Belum. Masih. Apakah Anda sudah pernah membaca Bible sampai selesai? Injil sampai selesai? Belum. Nah, artinya pengetahuan Anda masih bersifat subjektif. Pengetahuan Anda masih bersifat tidak bisa diverifikasi karena Anda belum baca. Bagaimana Anda mau menyimpulkan terhadap sesuatu yang belum Anda baca sampai selesai? Betul? Secara logika, betul nggak?
Iya, artinya kesimpulan Anda terhadap agama Islam adalah kesimpulan yang subjektif, kesimpulan yang hanya merupakan warisan orang tua. Sedangkan kesimpulan saya adalah kesimpulan emang betul Bang. Emang betul saya akui kalau Islam makanya itu baca tidak dulu boleh turun. Bang. Betul, emang ada dalam Al-Quran. Makanya dibaca dulu. Setelah Anda baca, pasti nanti Anda akan mengiyakan saya. Betul yang Abang bilang. Setelah saya pelajari isi Al-Quran, ternyata Al-Quran menyuruh beriman kepada kitab Injil. Tetapi umat muslim sekarang malah beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Itulah yang menyebabkan sekarang umat muslim berada di dalam kesesatan yang nyata. Iya. Pastilah Bang, pasti semua bakal gitu semuanya. Coba gini aja Bang, biar enak kita. Biar kita enak. Ada nggak di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab hadis? Kitab-kitab hadis. Ada nggak? Kita beriman kepada Allah, pada kitab yang Al-Quran perintahkan Allah, gini. Rasul, iman kepada kitab apa yang suruh Al-Quran imani? Kitab Al-Quran. Lalu? Ya pokoknya kan Al-Quran, Injil yang kitab-kitab itu kan penyempurnanya Al-Quran. Iya, yang disuruh untuk diimani oleh Al-Quran kitab apa aja? Disuruh untuk diimani kitab apa aja? Taurat dan Injil, betul? Iya. Ketika Anda ingin mengimani Al-Quran, Anda harus mengimani Taurat dan Injil juga. Tetapi yang terjadi sekarang ini, umat muslim tidak beriman kepada Taurat dan Injil. Umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih. Itu kitab-kitab yang kalian imani, kitab-kitab karangan para ulama. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi di tengah-tengah umat muslim sekarang adalah umat muslim mengikuti kitab-kitab karangan manusia. Yaitu kitab-kitab apa? Yang menyuruh kalian minum kencing onta, yang menyuruh kalian cium-cium batu haram. Itu. Emang ada Islam yang kayak gitu Bang? Gak ada Islam yang suruh cium-cium. Gak ada Islam yang suruh cium-cium. Waduh, selama ini Anda kemana aja Bang? Aduh. Kencing. Bang. Aduh. Baik. Kalau begitu ada yang mengatasnamakan Bang. Baik. Saya akan tunjukkan. Islami apa? Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Baik, jadi, saya akan tunjukkan kepada kamu ya apa yang dilakukan oleh umat muslim nih. Waduh, sungguh berada dalam kenekatan yang nyata dia. Sekarang saya tanya ini siapa Bang? Orang-orang seperti orang-orang yang melakukan ritual seperti ini agama apa? Islam. Ngapain mereka ini? Ya, itu kan suatu kewajiban bagi umat Islam untuk. Iya, yang menyuruh. Di dalam Al-Quran di surat mana ayat berapa yang nyuruh nyiumin sebongkah batu ini? Bang, gini aja Bang, biar tenang Bang, Bang Ihsan, tenangin dulu, tenang gimana? Saya tidak mau memfitnah agama Islam. Saya baca Quran lebih dari 100 kali, tidak pernah ada dalam Al-Quran wahai kaum muslimin, ciumilah, hormatilah, sembahlah batu. Gak ada dalam Al-Quran. Tetapi umat muslim sekarang mereka tidak mengikuti Injil. Mereka malah mengikuti kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Akhirnya mereka menciumi sebongkah batu. Sekarang saya tanya, Bang, saya jujur ya, di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk nyiumin sebongkah batu. Tidak ada perintah untuk mengkultuskan batu. Tapi umat muslim di seluruh muka bumi ini datang menciumi sebongkah batu. Makanya saya bilang Bang, bertaubatlah kalian. Bertaubat. Giliran saya suruh bertaubat, kalian tidak mau. Kalian bilang saya penistaan agama.
Gini aja bang, ntar saya naik lagi, saya mau pulang dulu, ini mau tutup toko dulu biar bahkan Anda bang, kalau Anda Islam, oke. Bahkan kalau Anda Islam, Anda tidak boleh kerja di malam hari. Nggak boleh. Karena Al-Quran berkata, malam diciptakan untuk istirahat, siang diciptakan untuk mencari nafkah. Ada ayatnya. Makanya saya bilang, Bang, kalau Anda sungguh-sungguh belajar Al-Quran, belajar hadis, Anda akan meninggalkannya. Pesan saya terakhir aja, Bang. Ini pesan saya, sebentar. Bang, pesan saya yang terakhir begini. Gini, pesan saya yang terakhir begini. Saya yang sudah mempelajari Al-Quran, sudah mempelajari hadis, sudah mempelajari Injil, mempelajari Taurat, saya mau pesan kepada Anda. Tinggalkanlah Islam dan datanglah kepada Tuhan Yesus. Jangan ikuti orang yang ada di kuburan. Itu pesan saya. Ya, jadi apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kuburan itu apa bang? Sekarang saya tanya, Anda pengikut Muhammad nggak? Pengikut Muhammad. Muhammad ada di kuburan nggak? Di kuburan. Berarti Anda pengikut orang dalam kubur nggak? Tapi yang dimaksud pengikut. Nah, mulailah. Bang, sekarang saya tanya. Apakah Muhammad pemimpinmu? Sejarahnya. Sebentar bang, apakah Muhammad pemimpinmu? Yang diikuti itu maksudnya bukan mengikuti itunya. Iya, oke gini aja lah. Gini aja. Apakah Muhammad itu pemimpinmu? Iya. Oke, apakah Muhammad di dalam kubur? Hah? Apakah Muhammad di dalam kubur? Ya. Oke, berarti Anda dipimpin oleh orang dalam kubur, betul? Ya. Iya. Sedangkan tenang, biar saya selesaikan. Sedangkan kekristenan tidak menyerahkan dirinya dipimpin oleh orang dalam kubur. Kami Kristen karena kami dipimpin oleh Yesus yang hidup. Kami tidak menyerahkan diri kami dipimpin oleh orang mati, dipimpin oleh kebinasaan. Sementara kalian menyerahkan diri kalian, jiwa raga kalian serahkan kepada Muhammad. Kalian dipimpin oleh orang mati dalam kubur. Makanya pesan saya kepada Anda, jangan serahkan dirimu dipimpin oleh yang binasa, tetapi serahkanlah dirimu dipimpin oleh firman yang hidup, yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu pesan saya kepada Anda. Tolong nanti Anda renungkan, Anda dan seluruh para penonton di sini. Ntar udah tutup toko ini, oke? Baik, baik. Gitu ya. Aku dinukum waliadin. Baik, saya turunkan. Ya itu teman-teman. Supaya mereka sadar begitu. Jadi kalau ada orang nonton Edis TV, nontonnya tidak selesai, mungkin dia nonton saya membahas agama Islam. Dia tidak melihat saya selesai itu ngomong apa. Setelah saya selesai membahas agama Islam, setelah saya selesai menyadarkan seorang tersebut lawan debat saya tutup dengan pesan-pesan Injil. Itu, seperti itu. Ya. Setelah mereka tersadar, setelah mereka terbangun begitu dari mimpinya, oh iya benar yang kamu bilang itu, lalu saya harus bagaimana? Nah, saya beritahukanlah kepada dia tentang nama Yesus. Itu metode saya. Nah, silakan. Uni Wirat. Biasanya Uni Riva, sekarang Uni Wirat. Ya, silakan Uni Wirat. Halo Uni Wirat. Saya sudah haus teman-teman, ini air minum habis. Nampaknya saya harus beli air minum dulu nih teman-teman. Halo Uni Wirat. Oke, Uni Wirat sudah lari terpental. Teman-teman bagaimana teman-teman? Sebenarnya saya ingin masih meneruskan siaran ini karena ini sudah 17.900 hampir 18.000 orang menonton. Bang Edis, kamu itu senengnya loh, udah rame tapi kamu tinggal. Saya itu lupa beli